Shalom, damai di hati. Pujian syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus di hari ini, Sabtu 8 November 2025. Ketika kita semua boleh menerima anugerah kehidupan di dalam Tuhan yang penting untuk kita syukuri, dalam persekutuan umat yang tetap mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan yang sejati dalam perjalanan kehidupan ini. Maka kekuatan di dalam firman Tuhan akan diberitakan saat ini. Manakala kita menjalani kehidupan, biarlah Dia Tuhan yang diberitakan dan Dialah Tuhan yang akan dimuliakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian syukur kepadamu di saat ini, sebab maha baik Engkau dalam kehidupan kami, yang memperkenankan kami boleh menikmati hari ini. Dalam ungkapan syukur sebagai umat Tuhan yang mengingat bahwa segala sesuatu yang kami nikmati bukan karena kami, tapi karena anugerah-Mu, selamat-Mu yang boleh kami nikmati sebagai umat yang percaya. Maka ketika pun Engkau menyelidiki hati dan kehidupan kami, biarlah kami bermohon Bapa, Engkau mendapati kami semua tetap dalam komitmen untuk setia kepadamu. Tapi pun kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan, kami mohon Bapa, luruskanlah jalan kehidupan kami. Kasihani kami, ingatkan kami, untuk kami tetap ada di jalan kebenaran-Mu yang membawa selamat dan hidup. Sehingga setiap pemberitaan firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini, yang akan diberitakan saat ini, menjadi motivasi terbaik bagi kami, untuk kami terus membangun kehidupan kami ke arah Kristus, yang adalah sumber keselamatan dan kehidupan kami. Maka ini doa kami Bapa, sambutlah anak-anak-Mu ini, yang dalam kerendahan hati rindu untuk ada dalam persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini, Ia memberkati kita semua dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari bagian bacaan Alkitab ini, mahkota kemuliaan hadiah hikmat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan dan kehormatan, ibarat mahkota yang selalu dirindukan setiap orang. Untuk mendapatkan mahkota itu, orang harus berusaha, berlatih, dan juga berjuang. Saudara, mahkota adalah simbol otoritas, kemenangan, kekuasaan, dan juga kemuliaan. Walaupun dalam kehidupan ini ada saja orang yang mau mendapatkan mahkota tapi tidak mau berusaha dan berjuang. Mereka mencari jalan pintas atau jalan gampang atau secara instan. Nah, firman Tuhan Allah saat ini bicara tentang karangan bunga dan mahkota indah. Nah, ini adalah gambaran yang indah tentang berkat yang Tuhan Allah sediakan bagi mereka yang mau hidup dalam hikmat-Nya. Saudara, karangan bunga dan mahkota merupakan perhiasan yang dikenakan di kepala dan diberikan sebagai penghargaan. Seringkali dibuat dari emas, bunga, tanaman, merambat, dan dahan yang ditempatkan di atas kepala bangsawan atau pejabat tinggi. Nah, karangan bunga seringkali digunakan sebagai simbol kehormatan dan kemenangan. Nah, dalam konteks ini hikmat digambarkan sebagai sesuatu yang menghiasi hidup kita dengan keindahan dan kehormatan. Karangan bunga di sini melambangkan kehidupan yang dihiasi oleh kebajikan, integritas, dan juga kebenaran. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, mahkota sering dikaitkan dengan penghargaan ilahi bagi mereka yang mau setia kepada Tuhan Allah. Mahkota kemuliaan melambangkan hasil akhir hidup yang dipimpin oleh hikmat, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan kekal. Nah, saudara, mahkota bukan sesuatu yang diberikan kepada semua orang secara otomatis. Mahkota ini adalah hadiah bagi mereka yang secara sungguh-sungguh mengejar hikmat dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal
muliakan dirinya dengan kehinaan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Allah mengajak kita sebagai keluarga Kristen agar hiduplah dalam hikmat sehingga akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang sejati dan juga kekal. Janganlah tergiur oleh tawaran dunia yang menawarkan mahkota sementara, yaitu kekayaan, ketenaran dan juga kekuasaan. Nah, kemuliaan sejati adalah hidup yang memuliakan Tuhan Allah. Nah, itulah yang kita rindukan dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga apapun yang kita perjuangkan, yang terutama dan terpenting, biarlah Tuhan Allah dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan seisi keluarga kita. Tuhan dimuliakan dan firman-Nya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa yang adalah sumber hikmat, sebagai umat-Mu yang terus menaruh kehidupan hanya kepada Engkau, kami tetap percaya dan meyakini bahwa jalan orang benar akan selalu dipimpin dalam kebenaran. Sehingga kami berbahagia ketika firman-Mu di saat ini boleh memperlengkapi kami, menasehati kami, mengajarkan kami, tapi juga akan menuntun kami semua untuk ada dalam keputusan-keputusan yang terbaik. Manakala kami menjalani kehidupan di dunia ini, kami tetap mau hidup di dalam takut akan Engkau. Karena sesungguhnya di tengah dunia yang kami hadapi, ada banyak tantangan, godaan, nikmat dunia yang seringkali mempengaruhi kehidupan kami. Tetapi ketika kami mau hidup di dalam Engkau, maka kami percaya Roh-Mu yang kudus akan tetap menaungi kehidupan kami, dan kami semua akan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, diberkati untuk memuliakan nama-Mu, dan diberkati untuk menjadikan kehidupan kami sebagai berkat atau sarana Tuhan Allah untuk hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami bermohon Bapa, baik kami dan seisi keluarga kami tetap mau hidup di dalam kebenaran, karena kami meyakini dan kami percaya kebenaran di dalam Kristus akan memerdekakan kami, mengarahkan hidup pada kehidupan yang kekal, sebagaimana janji Tuhan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dan kemenangan akan dianugerahkan bagi setiap orang yang mampu untuk bertahan di tengah-tengah berbagai godaan dan nikmat dunia. Sehingga kami bermohon dan berharap terus Engkau berkati kami dan seisi keluarga kami. Manakala kami menjalani kehidupan kami di hari ini, biarlah Engkau ya Allah kami yang tetap menjadi pusat kehidupan kami, sumber berkat, sumber kekuatan kami, yang kiranya dalam permohonan dan doa kami bersama, kiranya Engkau berkati kami semua dengan berkat sehat, kuat, umur panjang, untuk menikmati hari hidup yang Engkau anugerahkan, menjalaninya dengan hal-hal yang positif yang akan sifatnya membangun iman percaya kami. Kami doakan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Manakala gereja-Mu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, biarlah gereja-Mu tetap berdiri kokoh dalam iman dan keyakinan, yang adalah umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberi di dalam sukacita untuk melayani. Sehingga gereja Masehi Injil Minahasa menjadi pusat Allah untuk mendatangkan berkat dan kebaikan. Untuk kiranya dari sini kami belajar untuk merendahkan diri di bawah kaki salib Kristus, yang tentu menjadikan Engkau sebagai pusat pelayanan gereja-Mu ini. Sehingga gereja Masehi Injil Minahasa diberkati dari arah sinode, arah wilayah, arah jemaat. Hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai diaken, penatua, guru agama, pendeta, dan semua perangkat pelayanan yang ada, kami mohon Engkau berkati. Sehingga di dalam doa dan gumul bersama kami, bagi anggota jemaat yang sementara dalam pergumulan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang mungkin juga mengikuti ibadah saat ini, Bapa kami bermohon Engkau melawat mereka dengan anugerah selamat dan berkat di dalam Engkau. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Jangan biarkan sakit penyakit merampas sukacita mereka, tapi mereka akan bersyukur dalam segala hal, meyakini dan percaya Tuhan bermujizat bagi setiap orang yang berpengharapan, yang tidak akan kehilangan semangat hidup, yang tetap meletakkan doa kesembuhan itu hanya di dalam anugerah berkat yang daripada-Mu. Sambil kami mengingat pun hari ini, ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Bapa, sempurnakanlah segala sukacita yang mereka nikmati
Biar segala ungkapan syukur yang teralami, pusat penyembahan mereka, sumber ungkapan syukur mereka adalah Engkau yang telah berkenan menganugerahkan itu. Dengan berkat sehat umur panjang mereka menjalani kehidupan dan berpusat pada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami percaya pemerintah, bangsa dan negara kami juga diberkati di tengah-tengah mereka menjalankan kepemimpinan yang mengarahkan kepada kepemimpinan yang selalu mengayomi, tapi juga mengarahkan semua masyarakat pada kehidupan yang rukun dan damai. Sehingga terciptalah damai dan sukacita Kristus yang mengisi kehidupan mereka bersama untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berbahagia melalui YouTube Gereja Masehi Minahasa Jemaat Maranatha Pasaten. Nama Tuhan terus diberitakan sehingga doa kami biar Jemaat Maranatha diberkati, seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat diberkatilah dalam Tuhan, termasuk juga tim multimedia. Bila semua sarana yang dimanfaatkan dalam kerja pelayanan, nama Tuhan diberitakan, kebenaran Tuhan disampaikan. Maka bermohon biarlah di sepanjang hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami, Engkau berkenan memberkati kami dan memberkati seisi keluarga kami. Maka ini doa kami ya Bapa, permohonan kami sebagai umat-Mu yang kami naikkan dalam syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudaraku yang diberkati Tuhan, ada spirit dan kekuatan yang baru yang kiranya menyertai dan memberkati kita di hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata memberkati kita dan memberkati sisi keluarga kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Shalom dan damai di hati.